Halo guys, perkenalkan nama saya Risa Putri Salsabil, Prodi Teknik Kelautan asal Bogor. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu ada Guys, saya Ahmad Ari Sujana, Prodi Teknik Kelautan semester 1 asal Karawang. Saya Zidan Aldi Pratama, program studi Teknik Kelautan semester 1 asal Karawang. Saya Rifki Ahmad Mujaki, Prodi Teknik Kelautan semester 1 asal Karawang. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas materi tentang ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Menurut Sigit Dwi Kusrahmadi, istilah ketahanan nasional adalah hal-hal yang berkaitan dengan keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis sebuah negara yang berisi keuletan dan keinginan untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang mengancam identitas, integritas, serta kehidupan berbangsa negara. Selanjutnya yaitu fungsi ketahanan nasional. Fungsi yang pertama yaitu berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Fungsi yang kedua sebagai pola pembangunan nasional. Fungsi ketiga yaitu sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dengan kata lain, konsepsi kehidupan nasional dalam fungsinya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan ketangguhan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan Zidan. Saya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Yang artinya mandiri. Mandiri artinya ketahanan nasional ini harus percaya penuh kepada kemampuan negara itu sendiri. Suatu negara harus memiliki prinsip tidak mudah menyerah dengan bertumpu pada identitas. Lagi dinamis. Dinamis berarti ketahanan nasional akan selalu berubah-ubah, baik itu meningkat maupun menurun, sesuai dengan kondisi dan situasi dari sebuah bangsa. Oleh sebab itu, ketahanan nasional ini harus berorientasi pada masa depan yang selalu berkembang. Lalu ada menunggal. Menunggal artinya ketahanan nasional mempunyai sifat yang integratif. Lalu ada wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya menunggal, yaitu biasa mewujudkan kewibawaan sosial nasional yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pihak lain. Lalu konsultasi dan kerjasama. Ini artinya ketahanan nasional Indonesia mengendapkan sikap konfrontatif dan antagonis. Selain itu, bangsa Indonesia juga tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja. Lalu ada asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional merupakan tata laku yang berdasarkan pada nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila. Cukup sekian. saya akan menjelaskan tentang asas-asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional merupakan tata laku yang berdasarkan pada nilai-nilai yang tersusun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut antara lain yaitu ada asas kesejahteraan dan keamanan, terus ada asas kesejahteraan, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Asas kesejahteraan dan keamanan yaitu asas yang pertama adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib dipenuhi untuk individu ataupun masyarakat yang juga berkelompok. Dengan begitu, kesejahteraan dan juga keamanan adalah asas di dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan juga keamanan, maka sistem kehidupan nasional tidak akan bisa berlangsung. Pada dasarnya, kesejahteraan dan keamanan adalah nilai intrinsik yang ada di dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Untuk asas mawas dan ke dalam dan keluar, yaitu sistem kehidupan nasional ada perpaduan seluruh aspek kehidupan bangsa yang saling berkomunikasi. Selain itu, sistem kehidupan nasional yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam proses interaksi itu bisa timbul berbagai dampak baik berupa sistem yang positif ataupun yang negatif. Dengan begitu, dibutuhkan sikap mawas baik itu ke dalam ataupun keluar.
Mawas ke dalam bertujuan untuk menimbulkan hikayat sifat dan juga kondisi kehidupan nasional itu sendiri, dan berdasarkan pada nilai-nilai kemandirian yang berprofesional guna meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa dan tangguh dan ulet. Kalau mawas keluar, yaitu mawas yang keluar memiliki tujuan untuk bisa mengantisipasi dan juga berperan serta dalam mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Tidak hanya itu saja, tapi juga tujuan untuk menerima kenyataan dan dengan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Asas komprehensif integra atau menyeluruh panduan. Saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh rekan saya Ersa tentang unsur-unsur ketahanan nasional. Ketahanan nasional Pancagatra. Aspek sosial Pancagatra umumnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan sesama, alam yang ada di sekitarnya, ataupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhan mereka. Dengan dasar hubungan itu bisa dikelompokkan menjadi 5 bidang atau 5 aspek kehidupan nasional yang disingkat menjadi Ipolexos Buddhamkam. 5 aspek tentang kehidupan nasional akan diuraikan menjadi konsep dasar dalam rangka mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan. Ketahanan aspek ideologi. Sebuah bangsa pada dasarnya memiliki dan membutuhkan filsafat hidup sebagai pedoman dan juga pegangan dalam melakukan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup tersebut digunakan sebagai salah satu pedoman hidup, di mana filsafat tersebut termasuk ke dalam filsafat praktis yang merupakan sebuah ideologi, pandangan dunia, dan pandangan hidup. Sebab hal itu sebagai dasar untuk mencapai sebuah cita-cita nasional dalam pembahasan tersebut disebut dengan istilah ideologi. Sekian pemaparan materi dari kami tentang ketahanan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.